Pemirsa, sungguh keji, belasan senior di sebuah sekolah di Kajen tega melakukan tindakan bully dan pengeroyokan terhadap adik kelas. Korban dilaporkan dalam keadaan penuh luka memar dan trauma. Seorang siswa MTS yang juga santri pondok pesantren di Kabupaten Pekalongan menjadi korban bullying dan pengeroyokan belasan temannya. Kondisi korban luka memar di sekujur tubuh dan masih syok, tidak mau sekolah lagi. Keluarga meminta agar kasus pengeroyokan diproses hukum, meskipun pelaku juga masih di bawah umur. Remaja berinisial RG 13 tahun, siswa MTS dan santri warga Wonokerto, Kabupaten Pekalongan tersebut mengalami sejumlah luka memar di beberapa bagian tubuh. Kondisi korban masih kesakitan dan trauma serta syok setelah aksi kejahatan yang dilakukan temannya sendiri. Remaja kelas 7 MTS sekolah swasta ini tanggal 9 September 2023 Sabtu malam lalu menjadi korban penganiayaan seniornya. Dia dibawa ke sebuah ruangan, dipukuli, diinjak juga ditendang oleh sekitar 14 orang siswa kelas 8 dan 9 di sekolah sekaligus pesantren tersebut. Orang tua korban Husnul dan Agus warga Wonokerto mengaku tidak terima anaknya menjadi sasaran kekerasan oleh teman maupun kakak kelasnya. Sejumlah luka yang diderita anaknya seperti lebam disertai bengkak di banyak bagian tubuh, termasuk mata dan di dekat kemaluan. Luka berdarah di mulut, pipi kiri, belakang telinga kanan, serta tulang punggung nyeri hebat dan luka kepala masih sakit akibat dipukuli. Putranya ini mengalami kejadian apa, Mbak? Di sekolahan itu pengeroyokan sama pertama si anak itu kan dijebak kayak gitu, dijebak, dibawa ke ruang 8 seperti itu. Ternyata di sana sudah banyak kakak-kakak tingkat seperti itu. Dilakukan apa anak itu? Dipukuli atau? Anak itu dipukulin sama dikeroyok bareng-bareng sama kakak kelas. Alasannya apa, Bu? Alasannya awalnya anak itu kan ada temennya anak satu angkatan, itu kan diajak sama kakak kelas. Kemudian dia melerai, bilang sama kakak kelas jangan seperti itu kan gitu. Malah kakak kelasnya itu ngadu sama kakak tingkatnya yang kelas 9 nggak terima. Kelas 9 nggak terima, terusan itu ada perencanaan untuk jebak anak saya, kemudian dipukulin, lampu dimatikan semua, lah di babi buta itu anak saya. Kemudian pas waktu saat di rumahnya teman saya, anak langsung buka baju, anak keadaannya sudah merem semua. Tubuhnya udah membiru semua. Sudah bengkak semua. Penganiayaan ini diduga akibat sebelumnya terjadi salah paham antar siswa tersebut. Orang tua korban berharap 14 pelaku bullying pengeroyokan mendapatkan hukuman yang setimpal dan pihak sekolah menjatuhkan sanksi tegas. Zainuddin, kepala sekolah dan pimpinan pondok pesantren MBS As-Salam Pekalongan, membenarkan telah terjadi peristiwa kekerasan melibatkan sejumlah santri. Kejadian kekerasan berlangsung Sabtu 9 September malam. Pihaknya sudah melakukan pemanggilan semua pelaku yang terlibat mulai dari santri kelas 7, 8, dan 9, juga dengan para saksi yang mengetahui peristiwa itu. Disebutkan ada kelalaian pengasuh hingga terjadi kekerasan terhadap anak tersebut. Pada saat kejadian di asrama pondok harusnya ada pengasuh yang bertugas 24 jam. Total ada 9 pengasuh yang mengurusi asrama santri. Dari pihak pengelola pondok pesantren As-Salam, yang mohon maaf khususnya kepada wali anak yang menjadi korban, memang itu terjadi kan, tetapi karena kelengahan dari muslim sebentar ya, sehingga ketika muslim atau pendamping itu sedang pergi ke depan kantor, itu terjadi. Terus kemudian Upayanya apa, Pak? Upaya dari pondok dan bahkan kemarin saya ditemani juga dari Badan Pembina Pesantren, dari unsur pimpinan cabang ya Kajen, itu langsung menuju ke rumah korban. Yang pertama tentunya untuk melihat kondisi anak seperti apa gitu.
selanjutnya tentu minta maaf kepada korban atas kelalaian. Kalau bagaimanapun itu kelalaian. Ya. Terus yang selanjutnya orang tua dari santri-santri baik yang sekelas maupun yang senior yang diberitakan itu melakukan pemukulan ini sudah kami undang ke sekolahan bersama dengan anaknya pun juga sudah kami minta maaf kepada orang tuanya dan kita buatkan surat pernyataan untuk tidak melakukan kesalahan itu lagi. Kalau melakukan kesalahan itu akan mendapatkan sanksi yang lebih berat, bisa dikeluarkan dari pesantren. Terus kemudian mereka pun juga kami beri sanksi juga Pak, sudah diberi sanksi. Untuk terkait dengan kasus ini kami berupaya agar ya kedua belah pihak ini bisa berdamai, khususnya anak Pak, karena tadi sepertinya sampaikan dampak psikologis itu mungkin trauma, takut dan lain sebagainya. Saya menginginkan supaya di antara mereka itu tidak ada lagi rasa ketakutan ya. Pihaknya memohon maaf kepada orang tua atas kelalaian sehingga ada siswa terluka akibat penganiayaan. Kasatreskrim Polres Pekalongan AKP Isnovim menyebutkan pihaknya sudah menerima laporan adanya penganiayaan ini. Polres masih melakukan penyelidikan kasus kekerasan terhadap anak dengan terduga pelaku juga anak-anak tersebut. Kami menerima pengaduan terkait peristiwa tersebut dan peristiwa tersebut terjadi tanggal 9 September. Untuk langkah kami bahwa saat ini kami sudah melakukan pemeriksaan terhadap ibu korban, terus direncanakan untuk besok kita melakukan pemeriksaan terhadap korban. Untuk kronologinya sendiri seperti apa? Untuk saat ini kan perintah masih dalam penyelidikan unit PPA Polres Pekalongan untuk bergelut awal bahwa korban itu informasi di pengaduan itu sempat dipukuli lah sama teman-teman di pondok itu. Tapi kita Berapa orang itu yang membuli atau yang menganiaya? Belum tahu. Nanti kita cocokkan dengan saksi yang akan kita periksa. Kalau dari hasil visum sendiri, visum dia sudah periksa di rumah sakit, namun untuk hasil visum belum jadi. Keluarga dan korban sudah dimintai keterangan pihak aparat penegak hukum. Saksi serta terduga pelaku segera akan dilakukan pemeriksaan dan belum ada penetapan tersangka dalam kasus penganiayaan siswa oleh senior ini. Syef Robani, Batik TV melaporkan.